Sofian, what seek verbal synthesis in simple present time. What is it, Mas Sofian? Okay, let's come to the subjects now. Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Verbal synthesis in simple present tense. Untuk itu saya ulangi kembali bahwa kalimat verbal dalam bentuk simple present tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau aktivitas, adat istiadat, kebiasaan, kebenaran abadi yang terjadi sehari-hari atau yang dilakukan setiap saat atau setiap waktu, di mana struktur kalimatnya atau rumus kalimatnya adalah sebagai berikut. Pertama, subjek, kemudian kata kerja pertama ditambah akhiran s atau is, kemudian objek atau pelengkap penderita, kemudian able of place, keterangan tempat, dan terakhir adalah keterangan waktu atau time signal. Struktur kalimat ini atau rumus kalimat ini digunakan untuk kalimat positif atau kalimat berita. Jadi kita pertama kali berikan tanda positif di sini sebagai kalimat positif atau kalimat berita. Kemudian kita bisa tempatkan kata-kata yang kita inginkan dalam kalimat sesuai dengan yang kita butuhkan. Pertama kali saya tempatkan di sini sebuah subjek kalimat, yaitu Rini. Rini adalah orang ketiga tunggal, sama dengan Rudi, sama dengan Andi, sama dengan Budi. Ini adalah orang ketiga tunggal. Maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama tambah akhiran s atau is. Jadi semua jenis kata kerja wajib ditambah s kalau subjeknya orang ketiga tunggal, atau berakhiran is kalau kata kerjanya berakhiran huruf desis. Misalnya kata kerja yang berhuruf desis wash, nah itu berdesis, itu artinya mencuci. Brush, nah itu berdesis, itu artinya menggosok. Watch, nah itu artinya menonton. Jadi yang berakhiran desis itu ditambah dengan is. Tapi kalau kata kerjanya tidak berakhiran huruf desis, seperti play, read, membaca, kemudian write, menulis, itu kata kerjanya tidak berakhiran s, maka kata kerjanya cukup kata kerja bentuk sama saja. Sekarang kita ambil sebuah kata kerja di sini, eat. Nah, eat sini tidak berakhiran huruf desis, cukup kita tambah s saja. Eats, Rini eats, Rini makan. Kemudian objeknya a banana, sebuah pisang. Tempatnya in the kitchen, di dapur. Waktunya setiap hari. Jadi ini aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh Rini. Itu Rini memakan sebuah pisang di dapur setiap hari. Inilah aktivitas, kegiatan atau kebiasaan atau adat istiadat daripada Rini ini. Itu kebiasaannya adalah memakan sebuah pisang di dapur setiap hari. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Rini berulang-ulang setiap hari. Rini eats a banana in the kitchen every day. Rini memakan sebuah pisang di dapur setiap hari. Kalimat ini kita sebut dengan kalimat berita, atau kita menyampaikan sebuah kalimat kepada orang, itu disebut kalimat berita, atau kita memberitahukan kepada orang lain tentang sesuatu aktivitas yang kita kerjakan. Kemudian berikut adalah kalimat negatif. Kita tambahkan ini tanda negatif. Kalimat negatif ini disebut juga kalimat sanggahan, nanti menyanggah. Kalau tadi Rini makan
sebuah pisang di dapur setiap hari. Kalau kalimat negatif menyangga. Oh bukan, Rini bukan makan pisang setiap hari di dapur. Rini tidak makan sebuah pisang di dapur setiap hari. Jadi menyangga. Maka di sini nanti jadilah dia kalimat negatif. Jadi kita masukkan kembali subjeknya Rini. Kemudian di sebelah kanannya kita tambahkan kata bantu, das. Karena Rini adalah orang tiga tunggal, maka kata bantunya das. Setelah das kita tambah dengan not. Rini does not. Jadi artinya Rini tidak. Masukkan kata kerjanya it. Kata kerja di sini wajib kembali ke bentuk semula. Tidak boleh ditambah dengan akhiran s ataupun is. Karena sudah mendapat imbuhan kata bantu das, maka wajib kata kerja kembali ke bentuk pertama tanpa ada imbuhan s dan is. Kemudian masukkan objeknya, kemudian masukkan keterangan tempat, masukkan keterangan waktu. Rini does not eat a banana in the kitchen every day. Rini tidak memakan sebuah pisang di dapur setiap hari. Ini adalah kalimat tanggahannya. Pertama, kita menyampaikan sebuah berita kepada orang lain, menyampaikan suatu info kepada orang lain, kemudian disanggah oleh kalimat negatif bahwa Rini tidak memakan sebuah pisang di rumah setiap hari. Pada pokoknya kalimat dalam bahasa Inggris ini ada 3, itu kalimat positif, kalimat negatif, satu lagi adalah kalimat interrogatif, itu kalimat tanya. Bagaimana cara membuat kalimat tanya? Yaitu dengan cara menempatkan kata bantu does atau do. Kalau di sini adalah does. Tempatkan kata bantu does sebelum subjek. Jadi does Rini. Jadi does dahuluan kita tempatkan does Rini. Kita lihat di sini does. Kemudian baru Rininya. Does Rini. Baru turut-turut it. Kata kerjanya tidak boleh lagi tambah s atau is karena sudah menggunakan kata bantu does. It, kemudian terus a banana, terus in the kitchen, terus every day. Does Rini eat a banana in the kitchen every day? Apakah Rini memakan sebuah pisang di dapur setiap hari? Untuk kalimat tanya seperti ini, jawabannya hanya 2 saja. Kalau tidak yes, pastilah no. Yes. Yes, she does. She ini adalah kata ganti orang ketiga daripada Rini. Ini adalah orang tiga tunggal. She adalah kata ganti orang tiga tunggal. Kemudian kata bantunya does. Yes, she does. Kalau tidak, no, she does not, tambah not. Jadi kalimat tanya ini jawabannya hanya 2 saja. Kalau tidak yes, pastilah no. Yes, she does. No, she does not. Maka kalimat ini disebut dengan yes no question. Jadi kalimat tanya ini namanya adalah yes no question. Karena apa? Karena jawabannya hanya 2 saja. Kalau tidak yes, pastilah no. Kemudian para pengunjung sekalian, kita mau mengembangkan kalimat ini sebanyak-banyaknya dalam bentuk kalimat pertanyaan lainnya. Apa itu? Kita bisa menanyakan keterangan waktunya kapan, keterangan tempatnya di mana, objeknya apa, perbuatannya melakukan apa, makan sebuah pisang, pelakunya siapa, Rini. Jadi semua bagian kalimat ini bisa menjadi pertanyaan. Untuk itu, untuk menanyakan waktu, kita menggunakan kata tanya when, kapankah. Kalau kita menanyakan waktu dengan menggunakan kata when, maka keterangan waktu di sini kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah does Rini eat a banana in the kitchen. Maka kata does Rini eat a banana in the kitchen kita turunkan ke bawah semua. Jadilah kalimatnya seperti ini. When does Rini eat a banana in the kitchen? Kapankah Rini makan sebuah pisang di dapur? Maka jawabannya adalah every day. Tempatkan sini. Kalau tadi keterangan waktu every day kita hilangkan,
sekarang keterangan what to everyday muncul kembali sebagai short answer, sebagai jawaban singkat. Setiap hari. Kapankah Rini memakan sebuah pisang di dapur? Setiap hari. Kemudian para pengunjung sekalian, kita mau menanyakan keterangan tempat, in the kitchen. Kalau kita menanyakan keterangan tempat, kita harus menggunakan kata penanya where. Dan tempatkan sini where, artinya di manakah? Jawabannya di dapur. Kata keterangan tempat in the kitchen harus kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah does Rini eat a banana every day? Maka does Rini eat a banana every day kita turunkan di sini. Jadilah kalimat tanyanya seperti ini. What does Rini eat a banana every day? Di manakah Rini memakan sebuah pisang setiap hari? Maka jawabannya in the kitchen. Jadi kalau tadi keterangan tempat in the kitchen kita hilangkan dalam kalimat, sekarang kata keterangan in the kitchen, keterangan tempat ini muncul kembali sebagai short answer, sebagai jawaban singkatnya. Di manakah Rini memakan sebuah pisang setiap hari? Jawabannya di dapur. Kemudian para pengunjung sekalian, untuk pertanyaan berikut kita menanyakan objeknya. Untuk menanyakan objek kita gunakan kata penanya what, apa, pisang. Apa yang dimakan? Pisang. Jadi untuk menanyakan objek kita gunakan kata penanya what. Apa yang dimakan Rini jika di dapur setiap hari? Sebuah pisang. Kata objek sebuah pisang ini kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah does Rini eat in the kitchen every day? Maka does Rini eat in the kitchen every day kita turunkan di sini. Jadilah kalimat baru. What does Rini eat in the kitchen every day? Apa yang Rini makan di dapur setiap hari? Maka jawabannya adalah sebuah pisang. Kata sebuah pisang ini kita tempatkan di sini sebagai short answer, sebagai jawaban singkat. Kalau tadi kita hilangkan dalam kalimat, sekarang muncul dia sebagai jawaban singkat atau short answer. Apa yang Rini makan di dapur setiap hari? Jawabannya a banana, sebuah pisang. Kemudian kita menanyakan pokok kalimat atau subjek. Berarti kita menanyakan siapa Rini? Siapa Rini? Untuk menanyakan Rini sebagai subjek kita gunakan kata tanya who. Kita tempatkan sini who, siapa. Untuk menanyakan subjek kalimat, kita tidak lagi menggunakan kata bantu does, tetapi kita kembali ke kalimat asalnya, yaitu kalimat positif. Di sini Rini eats a banana in the kitchen every day. Maka subjek Rini-nya kita hapus dengan menggunakan kata penanya who. Subjek Rini-nya kita hapus, kemudian seluruh kata yang lain kita masukkan ke bawah sini, termasuk dengan imbuhan S-nya sekalian. Ini ada imbuhan S-nya, imbuhan S-nya ikut. Jadi adalah who eats a banana in the kitchen every day? Siapa yang memakan sebuah pisang di dapur setiap hari? Maka jawabannya adalah Rini, atau Rini does. Jadi Rini atau Rini does. Kenapa ada does di sini? Does ini bukan kata bantu does dari sini, tetapi adalah pengganti kata kerja it. Pengganti dari kata kerja it. Jadi Rini does, Rini yang makan. Atau Rini eats. Rini eats. Jadi Rini yang makan. Siapa yang makan pisang di dapur setiap hari? Rini eats. Ini yang makan. Atau bisa juga diganti dengan does, itu do ditambah akhiran is. Boleh. Who eats a banana in the kitchen every day? Rini. Atau bisa juga Rini does. Jadi does ini adalah kata ganti, pengganti dari kata kerja eats. Atau boleh saja kata eats kita gunakan. Rini eats. Jadi Rini yang makan. Oke, para pengunjung sekalian,
Selainnya yaitu kita bisa menanyakan perbuatannya. Apa perbuatannya? Memakan sebuah pisang. Memakan sebuah pisang. Untuk menanyakan perbuatan, ini kita mempunyai pola pertanyaan yaitu what do. What do. What digunakan untuk menggantikan kata benda, do menggantikan kata kerja it. Itu kita lihat. Sini kita gunakan kata what. Bila kita menggunakan kata what di sini, maka kata benda banananya wajib kita hilangkan. Jadi what ini pengganti daripada a banana. Kemudian setelah kita masukkan kata what, baru kita masuk kata bantu kembali does. What does? Kemudian Rini. What does Rini? Kemudian kata kerja. Kata kerja ini kita ganti dengan do. Jadi what does Rini do? What does Rini do? Terus berikutnya in the kitchen every day. In the kitchen every day. What does Rini do in the kitchen every day? Artinya apakah yang dilakukan Ani di dapur setiap hari? Apa yang dilakukannya? Makan pisang. Jadi jawabannya eat a banana. Ingat di sini kata kerjanya wajib tambah s karena pelakunya adalah Rini. Eat a banana. Jadi Rini memakan sebuah pisang. Jadi pengunjung sekalian, untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah kita menanyakan eat a banana, yaitu kita menanyakan perbuatannya. Apa itu perbuatannya? Memakan sebuah pisang. Pola penanyanya adalah what do. Kata what untuk menggantikan kata benda. Setelah kita masukkan kata what di sini, maka kata benda banananya hilang dalam kalimat ini. Kemudian masukkan does. Kata bantu, masukkan Rini. What does Rini? Kemudian kata kerja ini tadi diganti oleh do. Jadi what does Rini do? Kemudian selebihnya masukkan ini in the kitchen every day. Jadi what does Rini do? Artinya apakah yang Rini lakukan? What does Rini do in the kitchen every day? Apakah yang Rini lakukan di dapur setiap hari? Yang dilakukannya setiap hari adalah eat a banana. Jadi jawabannya adalah ini. Yang kita hilangkan tadi muncul sebagai jawaban eat a banana. Ingat di sini wajib ada s karena subjeknya atau pokok kalimatnya adalah Rini atau orang ketiga tunggal. Jadi eat a banana artinya Rini eats a banana. Demikianlah para pengunjung sekalian. Begitu mudahnya kita membuat kalimat-kalimat ini dengan metode yang saya sampaikan ini. Inilah cara mudah belajar bahasa Inggris dalam membentuk kalimat mulai dari kalimat positif, kalimat negatif sampai berbagai macam jenis pertanyaan. Inilah sebenarnya yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kita mendengarkan sebuah kalimat berita, Rini eats a banana in the kitchen every day. Kemudian kita menyanggahnya, bukan. Rini tidak makan sebuah pisang di dapur setiap hari. Kita katakan, Rini does not eat a banana in the kitchen every day. Jadi kita mendengarkan sebuah kalimat berita, Rini eats a banana in the kitchen every day. Rini memakan sebuah pisang di dapur setiap hari. Kemudian kita menyanggahnya, bukan. Nah, kita sanggah, Rini does not eat a banana in the kitchen every day. Rini tidak makan sebuah pisang di dapur setiap hari. Kemudian kita beri respon dengan bertanya. Tadi orang menyampaikan kalimat beritanya demikian, kita balik bertanya, does Rini eat a banana in the kitchen every day? Kita minta keyakinan ini, dia tuh enggak nih. Yes, she does. No, she doesn't. Kemudian kurang puas lagi kita, kapan Rini makan pisang? Kurang puas lagi, di mana Rini makan pisang? Kurang puas lagi, apa yang makan Rini di dapur? Kurang puas lagi, apa yang dilakukan Rini? Kurang puas lagi, siapa yang melakukannya? Maka terjadilah kalimat seperti ini. Inilah modal kita untuk dapat melakukan percakapan secara lancar menggunakan bahasa Inggris.
Kenapa bisa lancar orang berbahasa Inggris dalam percakapannya? Tentunya dengan menguasai teknik pembuatan kalimat seperti ini. Oke, para pengunjung sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian, dan sampai jumpa kembali pada pelajaran yang berikutnya.